Ya, hello, welcome back to my channel teman-teman. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel aku di Ferdian Softland. Oke, hari ini aku akan membuat konten tipis-tipis tentang informasi perbedaan antara tetes mata Softland dan cairan pencuci Softland. Kenapa aku membuat konten pembahasan ini? Karena teman-teman pelanggan itu kebanyakan tanya berbahaya nggak cairan pencuci Softland dipakai pengganti tetes mata pada saat mereka memakai Softland. Dan tentunya aku akan bahas hari ini secara tipis-tipis, meskipun tidak spesifik, tapi paling tidak memberikan informasi yang cukup akurat buat kalian pencinta Softland tentunya. Oke, di sini aku mempunyai beberapa cairan Softland yang cukup ternama, yaitu dari S2 Comfort ya. Dan cairan ini cukup apik dan cukup bagus kualitasnya. Bila mana cairan ini katanya kalau dipakaikan tetes mata, pengganti tetes mata pada saat memakai Softland, dia ini cukup membersihkan katanya, cukup enak dipakai. Tapi apakah bagus buat mata kita, mata kalian? Ya pastinya nggak baik. Nanti aku bahas secara detailnya, oke? Dan di sini aku juga mempunyai tetes mata dari S2 juga, Contax S2. Ini tetes matanya dan fungsinya seperti apa? Baiknya habis ini aku bahas secara detail, meskipun tidak spesifik, tapi paling tidak yaitu tadi memberikan informasi yang cukup berguna buat kalian para pecinta Softland. Tetap di channel aku, stay tune, jangan kemana-mana, karena informasi ini sangat penting banget. Oke teman-teman, habis ini kita bahas secara akuratnya. Haha. Ya, oke teman-teman. Sekarang kita lanjut ngontennya tentang informasi perbedaan cairan pencuci Softland dan tetes mata ini. Itu fungsinya itu seperti apa? Karena kebanyakan pelangganku atau pelanggan yang lain di luar sana yang masih belum tahu, masih awam tentang bagus nggak? Bisakah cairan pencuci Softland ini digunakan pengganti tetes mata pada saat memakai Softland? Oke. Dan di sini aku akan membahasnya secara ringan aja, biar kalian bisa memahami setidaknya seperti itu. Kalau aku bahas secara detailnya, kalian nanti bakal punya trauma dan takut memakai Softland. Padahal memakai Softland itu sangat mudah banget kalau kita sudah memahami kebersihan dan cara perawatannya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang aku bahas cairan ini. Ya, cairan pencuci Softland itu pada umumnya sama semua, merek apapun itu sama semua, tapi ada kandungan tertentu di cairan yang levelnya agak tinggi atau harganya lebih mahal. Itu nanti aku jelaskan di konten aku di berikutnya. Tapi sekarang aku bahas fungsionalnya cairan Softland itu seperti apa, oke? Cairan pencuci Softland itu mempunyai khasiat atau fungsional untuk membasmi atau mematikan kuman pada Softland itu sendiri. Karena Softland yang kita pakai secara bertahap berhari-hari, berjam-jam itu akan mempunyai kuman yang sangat beresiko kepada mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cairan pencuci Softland ini akan membersihkan Softland tersebut dari polusi, dari sisa make up yang menempel di Softland kalian. Karena cairan pencuci Softland ini itu mengandung salah satu bahan aktif yang akan membersihkan Softland itu sendiri, terutama di bahan aktif deterjen. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai cairan pencuci Softland, terus kalian tumpahkan di dual line case secara deras, kalian pencet aja ya, itu akan mengeluarkan busa teman-teman. Artinya cairan ini ada komposisi deterjen yang nanti kalau kalian memakai secara terus-menerus, cenderung terus-menerus akan menimbulkan bercak urat-urat merah di mata kalian atau seperti mata iritasi. Oke teman-teman. Lalu sekarang kita bahas tetes mata ini, oke? Nah, tetes mata Softland pada umumnya semuanya merek tetes mata
itu berfungsi untuk melunakkan solvent itu sendiri, karena solvent itu mempunyai kadar air tertentu. Ada yang kadar air 62%, ada yang kadar air 42%, dan 38%. Artinya solvent itu membutuhkan cairan teman-teman untuk melunakkan solvent itu kembali, mengulang, memberikan cairan kadar air solvent yang kalian pakai untuk lebih lunaknya, seperti itu teman-teman ya. Terus terus untuk tetes mata ini itu berfungsi untuk menambah masa pakai solvent yang kalian pakai. Biasanya solvent yang kalian pakai standarnya itu 8 jam pemakaian. Setelah kalian buka dari cangkang terus kalian pakai, itu 8 jam pemakaian teman-teman. Dan kalau dipakaikan tetes mata ini, masa pakainya akan bertambah, bisa mencapai 10 jam atau 12 jam pemakaian, berdasarkan kalau kalian memakainya secara nyaman ya. Kalau udah gak nyaman harus dilepas, karena mata kita membutuhkan oksigen teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi perbedaannya kalian udah tahu kan seperti apa. Nah, semoga informasi ini sangat penting buat kalian. Berguna buat kalian dan sangat penting buat kalian untuk kedepannya memakai solvent itu harusnya seperti apa. Oke teman-teman. Dan perbandingannya seperti tadi yang aku jelaskan secara singkatnya. Kalau kalian masih belum mengetahui secara spesifik seperti apa, nanti aku jelaskan di konten aku di berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar aku membuat kontennya lebih semangat lagi, oke? Dan cukup sekian konten hari ini. Aku akan lanjut di konten berikutnya tentang pembahasan ciri-ciri kadaluarsa solvent itu seperti apa, oke? Dan sampai jumpa di konten berikutnya teman-teman. Assalamualaikum.